Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Al-Quran menyebut kapan hancurnya Zionis? Surat Al-Isra menceritakan soal Bani Israel yang akan merusak bumi 2 kali, dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Disebutkan juga tentang mereka yang akan merajalela di banyak tempat. Hal ini tuan-tuan sekalian Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4 sampai dengan 8. Yang artinya, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, dari kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Al-Quran surat Al-Isra ayat 4 sampai dengan 6. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surat Al-Isra ayat 7 sampai dengan 8, yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu dan menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang yang kafir. Banyak ulama tafsir yang telah memberikan penafsiran atas ayat-ayat tersebut tuan-tuan sekalian. Di antaranya, tafsiran bahwa Al-Quran menggambarkan kehancuran Israel adalah sebuah kenyataan yang tak terelakkan yang dilakukan umat Islam. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa kerusakan yang pertama telah berlalu, dan kerusakan kedua adalah yang terjadi sekarang dengan kependudukan Zionis atas tanah Palestina. Ketahuilah tuan-tuan sekalian, orang-orang yang mempermalukan wajah orang-orang Yahudi dan akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana mereka memasukinya pertama kali, dan akan mengingkari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Dr. Mustafa Muslim dalam bukunya mengatakan bahwa skenario masa depan konflik terkait munculnya Dajjal sebagaimana raja kaum Yahudi di Israel dan turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk melenyapkannya, artinya pendudukan Zionis di Palestina akan terus berlanjut hingga tanda-tanda besar hari kiamat mulai terlihat. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir dari Azhar Mesir, menyampaikan dalam tafsirannya bahwa sekarang umat muslim menantikan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan umat muslim hidup dengan harapan bahwa keadaan yang akan membaik dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia akan memenuhi untuk kita apa yang dijanjikan kepada kita untuk memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Isra. Dan ketika kita mempunyai kesempatan terakhir melawan mereka, ini janji yang akan datang yang tidak diragukan lagi, tuturnya. Syekh Asy-Sya'rawi juga menegaskan bahwa kerusakan kedua yang dilakukan Bani Israel adalah apa yang terjadi sekarang, karena orang-orang Yahudi akan berkumpul di satu tanah air sehingga janji Tuhan yang melenyapkan mereka akan terwujud. Hal ini berdasarkan dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 104, yang artinya, dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa kebangkitan datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.
Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa kaum Yahudi Israel pasti mengalami kekalahan dan kehancuran. Kelak ada satu masa di mana Yahudi Israel tak berdaya menghadapi perkasa umat muslim, hingga mereka pun bersembunyi dan ketakutan. Sebenarnya kehancuran bangsa Yahudi ini sudah banyak kisah-kisah di masa lalu, salah satunya kisah tentang Perang Badar. Kisah Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan dan berlangsung sangat dramatis. Perang ini merupakan perang terbesar antara umat Islam dengan kaum musyrik. Meski jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dari musuh, umat Islam nyatanya berhasil memenangkan perperangan ini. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau bertepatan dengan 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang semestinya dipenuhi dengan kekhusyuan beribadah. Di bulan tersebut, umat Islam diwajibkan menahan diri dari lapar dan haus serta menahan emosi. Namun, siapa sangka bahwa di bulan suci tersebut justru terjadi perperangan yang sangat dahsyat bagi umat Islam. Bahkan ini menjadi momen pertama kali terjadinya perang sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Dalam perperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat ini dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu bentuk strategi perang. Nah, sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah tersebut juga bernama Badar. Karena itulah perperangan ini dinamakan dengan Perang Badar. Kisah Perang Badar telah dijelaskan dalam beberapa ayat surat Ali Imran. Salah satunya adalah ayat 123 yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam perperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya." Kisah Perang Badar sesungguhnya di luar perkiraan umat muslim. Mulanya, Nabi Muhammad merencanakan pasukan muslim untuk berperang biasa, bukan perang besar. Karena itulah jumlah pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslimin tak getar untuk terus berjihad di jalan Allah. Saat melihat banyaknya tentara kaum Quraisy beserta kelengkapan senjatanya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis dan berdoa, "Ya Allah, jikalau rombongan bersamaku ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam," kata Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah kisah Perang Badar, Allah mengutus 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam medan pertempuran. Peristiwa ini dikisahkan dalam surat Al-Anfal ayat 9 yang berbunyi, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan bagimu, seraya berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Maka berkat strategi Nabi Muhammad yang cerdik, sebanyak 50 pemimpin pasukan kaum Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Korban dari kaum muslimin hanya 14 orang, padahal jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dari kaum musuh. Umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, dan perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dan pada akhirnya, kisah Perang Badar dimenangkan oleh pasukan umat Islam. Tuan-tuan sekalian, perlawanan terhadap kaum Quraisy dilakukan bukan berarti karena Nabi Muhammad ingin meraih kekuasaan, kekayaan, atau kesenangan pribadi maupun golongan semata. Nabi Muhammad SAW semata-mata ingin menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.